Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Sekarang kita akan memikirkan topik yang penting bagi kita tentang berpikir benar. Berpikir benar. Apa yang mau dibicarakan dengan berpikir benar? Nah, kali ini kita coba menjelajah dulu berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pahami untuk melihat tentang berpikir benar. Nah, kita akan coba mengenal dua jalan berpikir yang digambarkan oleh Alkitab. Ya. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sudah membedakan dua sebab akibat yang berdampak terhadap satu putusan atau satu peristiwa, yaitu pemberitaan Injil atau pemberitaan salib Kristus mengakibatkan dua. Ada yang percaya, ya, ada yang tidak percaya. Nah, sebetulnya itulah dua cara berpikir yang mau kita katakan tadi. Saya tidak bicara cara berpikir secara approach psikologi, tetapi saya lagi bicara dalam perspektif teologi. Dan saya tidak bicara dalam kuantitatif, saya lagi bicara dalam nilai kualitatif, gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi berpikir pertama itulah berpikir dengan kemampuan pikirku. Nah, itu dengan kemampuan manusiawinya, begitu ya. Artinya murni pada dirinya, hakikat dia. Yang kedua berpikir dengan pertolongan Tuhanku. Nah, ini perbedaannya yang mau kita lihat, saudara. Nah, apa yang dimaksud berpikir dengan kemampuan diri dan apa yang dimaksud berpikir dengan kemampuan Kristus? Nah, ini akan kita jelajah satu-satu. Ini akan kita bicarakan, ini akan kita perhatikan bersama-sama. Nah, mari kita mulai urut dulu. Pertama, ketika kita mengatakan berpikir dengan kemampuan pikirku, itu adalah bagaimana orang-orang berpikir dengan cara berpikirnya. Baik itu orang beragama, tidak beragama, atau orang kita sebut orang rasional sebagai orang netral, begitu ya. Nah, saya akan menggambarkan dulu berpikirnya orang-orang tidak beragama. Orang tidak beragama berpikir begini. Tidak ada Allah, kata mereka, gitu ya. Mazmur 14 ayat 1 mengatakan orang bebal berkata tidak ada Allah. Nah, itu mengatakan bagaimana menggambarkan orang-orang yang tidak mau tahu Allah itu orang tidak beragama atau orang ateis istilah kita, menjadi orang-orang yang membuat sebuah kesimpulan atas analisa dia atau atas pengertian dia bahwa Allah tidak ada. Hidup dia adalah dia, bagaimana dia, berjalannya dia adalah keputusan dia. Maka bagi dia, orang bilang ada Allah itu mah omong kosong itu. Bagi dia loh, dengan cara berpikir dia. Sehingga seluruh keberadaan itu dipahaminya sebagai sebuah keberadaan di mana dia adalah satu-satunya yang ada, yang membuat dia ada dan membuat dia berarti. Ya. Bagi dia, apa yang ada yang kelihatan itu saja. Jadi Allah itu tidak ada masuk dalam kamusnya. Nanti dalam perkembangan kemudian begitu, orang-orang ateis itu menganut apa yang disebut materialisme, pahamnya begitu ya. Jadi materialisme itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah materi. Jadi tidak ada yang tidak materi. Artinya begini, kalau segala sesuatu itu materi, berarti bisa disentuh, bisa dipegang, tampak, kasat mata. Jelas maksudnya ya. Kita bisa lihat dengan mata telanjang. Nah, itu yang dimaksud dengan tampak, jelas. Begitu ya. Jadi harus materi. Tetapi sebaliknya, jikalau orang itu memahami materialisme tadi, jadi dia tidak terima bahwa ada sesuatu yang tidak kelihatan. Ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang berbeda. Dia nggak bisa terima itu. Maka dia bilang nggak ada. Jadi yang namanya alam roh itu tidak diakui, tidak diterima begitu ya. Tentu saja konsep materialisme di zaman Mazmur belum muncul. Maksud saya secara struktural. Tetapi nilai seperti itu, nilai pikir itu sudah ada begitu. Ya, baru kemudian nanti dikembangkan lalu dirumuskan menjadi apa yang disebut materialisme. Nah, jadi saudara, orang tidak beragama berpikiran dengan cara berpikirnya dia menyimpulkan apa yang diyakininya dengan cara yang dapat dipahaminya. Sehingga bagi dia tidak ada Allah berarti tidak ada roh. Tidak ada roh berarti semuanya ya materi, semuanya yang kelihatan, semuanya yang utuh. Sederhana saja ya. Nah, ini cara berpikirnya. Nah, lalu kalau yang kedua adalah berpikir orang beragama. Nah, tetapi kemudian di sini ya, jangan saudara pikir kalau orang tidak beragama berpikir salah, lalu orang beragama berpikir jadi benar. Nanti dulu. Nah, orang-orang beragama juga bisa berpikir dengan caranya berpikir. Ya, Tuhan pernah mengatakan rancanganmu bukan rancanganku. Terlalu beda jauh rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Ya, kadang di dalam Matius 15 ayat 9 Tuhan juga mengatakan percuma bangsa ini beribadah pada aku dengan mulut bibirnya.
padahal hatinya jauh daripadaku. Yang mereka ajarkan cuma ajaran manusia. Nah, jadi orang-orang beragama sebagai sebuah institusi agama begitu, mereka berpikir dengan cara yang mereka yakini juga. Mereka percaya ada Allah, ya, tapi Allah yang mereka rumuskan. Gitu. Ya, jadi Allah yang mereka rumuskan. Jadi Allah itu bagaimana? Ya tergantung gimana mereka ngerumuskannya. Nah, ini berpikir orang beragama yang kemudian menutup mengkudeta Allah itu sendiri. Nah, itu sebab sebetulnya kalau agama sebagai institusi, selalu yang muncul itu adalah mengerikan, radikal, ya, dan bisa saling menyakiti. Nah, itu memang sifat hakiki dari agama. Kalau agama sebagai institusi. Maka saya suka sekali kalimat yang mengatakan, kita ini kalau orang beragama seringkali beragama tapi tidak bertuhan. Tuhan itu cuma diomongi tetapi tidak tampak di dalam kehidupannya. Sehingga atas nama agama orang bisa menyakiti orang lain. Atas nama agama orang bisa membenarkan dirinya. Aneh sekali kan. Nah, itulah orang beragama. Ketika dia berpikir dengan cara yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Karena keyakinan agamanya begitu. Ya, tapi dia percaya ada Tuhan. Kalau yang tidak beramal tadi kan nggak percaya. Tetapi Tuhan yang seperti apa? Ya seperti apa atau seperti bagaimana dia meyakini. Anda pun bisa begitu. Anda boleh bilang seorang Kristen, baca Alkitab. Tapi siapa Yesus? Nanti dulu. Bisa jadi kita beda-beda. Karena saudara meyakini Yesus seperti apa yang saudara yakini. Mungkin berdasarkan pengalaman, ya, atau kemampuan memahami, atau yang cocok sama selera. Sehingga menerjemahkan siapa Yesus itu bisa jadi macam-macam, saudara. Nah, model-model seperti ini, pola-pola seperti ini harus kita pahami betul-betul di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi berpikir dengan kemampuan pikirku itu harus dipahami secara utuh. Dan yang ketiga, berpikir orang rasional. Nah, orang rasional itu digambarkan oleh Paulus sebagai orang-orang seperti di Athena, begitu ya. Tentu saja istilah rasional itu belum berkembang pada waktu itu. Ini muncul di abad pertengahan. Maksudnya, abad 18-19 gitu ya. Tetapi istilah rasional itu sebagai cerminan orang-orang modern, itu cikal bakalnya juga sudah ada di Yunani sana, begitu. Sehingga mereka nggak ada waktu untuk memikirkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Mereka hanya mau duduk diskusi untuk memikirkan atau membicarakan sesuatu yang luar biasa, artinya yang baru-baru begitu ya, yang bisa memuaskan struktur pikir mereka. Nah, saudara yang kekasih, orang-orang yang berpikir rasional selalu menganggap apa yang masuk akal itu yang boleh dipikirkan atau yang benar. Jadi dia tidak bicara soal Tuhan apa tidak Tuhan, tapi Tuhan kalau masuk akal ya oke-oke saja, begitu. Jadi ini dia sepertinya ini di tengah-tengah antara orang tidak beragama dan orang beragama. Jadi dia bisa beragama, memang bisa juga tidak beragama. Nah, itu orang rasional. Pokoknya apa yang masuk akal is oke. Oh, Tuhan itu begini-begini, dia pikirin, masuk akal, masuk akal. Ah, oke, Tuhan ada gitu loh ya. Jadi dia tidak bilang Tuhan tidak ada. Tapi dia tidak mau terima kalau kemudian yang dibicarakan itu supranatural. Katakanlah Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati begitu ya. Jadi kita bisa berdoa untuk membangkitkan orang mati, ada mujizat, ada kuasa Tuhan gitu. Nah, dia nggak bisa terima itu. Karena bagi dia itu sudah nggak masuk akal. Nah, jadi saudara, orang yang berpikir dengan kemampuan diri bisa jadi orang beragama, bisa jadi orang tidak beragama, bisa jadi orang rasional. Nah, sementara kita seringkali salah memahami, seakan-akan kalau orang beragama berpikirnya udah lempeng nih sesuai kehendak Tuhan nih. Yang nggak beragama itu udah murtad, kurang ajar begitu ya. Hati-hati dulu. Nah, itu sebab kita seringkali melihat sesuatu yang chaos begitu, yang kacau ya, rancu. Karena kadang-kadang nanti kita ngelihat nih, ini orang nggak beragama, kok malah lebih lempeng pikirannya dari orang beragama. Artinya tingkah lakunya, perilakunya, pola hidupnya kan gitu. Muncul kebingungan, kan gitu kan? Kok ada ya gitu? Ya, agama ini katanya begini, bogono dan segala macam. Ternyata mutunya lebih bagus dari yang kita katakan baik itu. Nah, kenapa bisa begini? Saudara nggak usah kaget juga. Maka itu saya tadi berpikir dengan kemampuan pikirku. Jadi kalau orang ini pun tidak beragama tetapi dewasa dalam moralnya, dewasa dalam perilakunya, mungkin dia bisa jadi lebih tertib, lebih baik hidupnya dibandingkan orang beragama yang masih kekanak-kanakan gitu ya. Jadi bisa lebih semangat hidupnya. Dan saya kalau menyebut yang beragama tadi, awas, tidak identik dengan selamat. Saya tidak bicara identik dengan orang yang sudah terima Tuhan, tetapi dia mempunyai agama, mempunyai keyakinan, dan dia hidup di situ. Ya, makanya saya bilang tadi orang beragama itu bisa-bisanya loh melakukan kesalahan, membenarkan diri dengan keyakinannya. Termasuk tadi membunuh orang demi keyakinan agamanya. Dan itu berlaku bagi agama apapun, termasuk Kristen. Ya. Tapi bukan Kristennya lah yang begitu, jangan salah pikir. Orang Kristennya.
Nah karena itulah sebetulnya kita harus betul-betul bergaul akrab dengan Alkitab itu supaya kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup dari apa kata Alkitab. Bukan sekedar keyakinan kita tentang sebuah agama yang kita sebut agama Kristen itu. Nah ini penting sekali. Jadi berpikir dengan kemampuan diriku itu bisa jadi sesuatu yang sangat membahayakan. Itu bisa menjadi lubang yang mengerikan yang mengubur saudara hidup-hidup sudah begitu ya. Sehingga saudara akhirnya menjadi orang yang sangat-sangat menakutkan, orang yang sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, jadi orang aneh sendiri. Jadi kalau saudara menghadapi orang beragama, tidak beragama, orang rasional, bagaimana cara berpikirnya? Nah sekarang saudara sudah ngerti. Ya. Jadi saudara bisa memilah-milah, bisa membeda-bedakan. Jangan jadi mengalami kebingungan. Jadi output dari orang-orang seperti ini bisa jadi baik karena kedewasaannya tadi. Sementara yang satu kurang baik gitu karena tidak dewasa. Tapi yang kurang baik dibungkus bungkusan yang baik. Orang beragama. Ya gitu ya. Yang baik tadi dibungkus oleh bungkusan tidak baik minimal. Menurut ukuran orang beragama. Yaitu orang tidak beragama. Ateis kan gitu. Wah jadi saudara mesti memperhatikan betul-betul. Sehingga kita mesti mencabik-cabik, merobek-robek, membongkar habis seluruh isinya itu. Supaya kita tidak terjebak pada kepalsuan-kepalsuan. Akhirnya ketipu dan menimbulkan banyak kekecewaan. Ya. Dengan siapa sebetulnya kita berhadapan? Kadang-kadang kita cuma lihat packingnya saja, bajunya saja. Tapi waktu tahu isinya kita kaget-kaget begitu. Padahal itu kesalahan kita. Yaitu ketidakmampuan mengenal isi. Cuma ketipu oleh aksesoris atau packing tadi. Atau baju luar tadi, baju agama itu. Baju agama itu juga bisa dipakai Pak Pendeta kan. Baju agama itu juga bisa dipakai ibu atau bapak majelis kan begitu. Baju agama itu juga bisa dipakai guru sekolah minggu. Bajunya, isinya, rontok tak karu-karuan. Isinya rusak semuanya. Jadi jangan kaget menghadapi kenyataan kehidupan kekristenan yang tidak seperti saudara bayangkan. Ya, jadi harus hati-hati. Nah karena itu orang-orang rasional pun seringkali dianggap menjadi orang-orang yang biasanya lebih banyak baiknya. Karena orang rasional banyak yang menganut misalnya humanisme. Wah jadi bagus kan. Si orang penuh kasih sayang dalam tanda petik nih. Karena hubungan satu, kedewasaan sosialnya bagus sekali. Jadi bermasyarakatnya bagus sekali. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Jadi orang beragama pun bisa berpikir dengan kemampuan dirinya. Dia memperlakukan Alkitab itu, diterjemahkannya seperti apa maunya. Jadi bukan apa kata Alkitab terhadap saya, tapi apa yang saya mau yang harus didukung Alkitab gitu loh. Nah, itu bahaya ya. Nah, sekarang saudara kita melihat bagaimana orang yang berpikir dengan pertolongan Tuhan. Nah, orang yang berpikir dengan pertolongan Tuhan adalah orang yang berpikir dengan pikiran yang baru. Di dalam Efesus, Paulus mengatakan bahwa kita itu manusia baru diperbaharui roh dan pikiran kita. Nah, terminologi ini harus dipahami baik-baik. Berpikir dengan pikiran yang baru itu maksudnya bukan memori saudara baru begitu ya. Yang lama hang dihapus semua, diisi yang baru. Bukan. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana arah pemikiran kita atau konsentrasi pemikiran kita itu adalah kepada kebenaran. Jadi kualitas berpikir itu sudah diarahkan kepada kebenaran sehingga kita tune in dengan kebenaran. Ya. Jadi apa yang dulu kita pikirkan baik di dalam ketidakbenaran, sekarang kita tahu nggak baik gitu. Loh kok nggak baik? Apa dia cara berpikirnya berubah? Bukan cara berpikir dia berubah, tapi berpikir dia sudah dipengaruhi oleh kebenaran, sudah dikuasai oleh kebenaran. Sehingga yang dulu baik dan benar itu karena dia tidak dikuasai oleh kebenaran, sekarang menjadi tidak benar karena dia dikuasai oleh kebenaran gitu loh. Ya, tapi bukan berarti kemampuan IQ-nya tambah. Wah sekarang dia pintar, bisa bedain, bukan itu. Nah itu kita sebut sebagai kemurahan. Ya, di mana pemberdayaan daripada kebenaran membuat kita bisa memilah-milah mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Menarik kan? Nah, ini jadi harus dipahami. Jadi tidak ada orang yang kemudian misalnya berpikir dengan pertolongan Tuhan mendadak jadi IQ-nya naik tinggi-tinggi begitu. Enggak. Tetapi sebaliknya, orang bodoh pun tidak berarti dia tidak bisa mengerti kebenaran. Tidak. Karena kebenaran adalah sebuah anugerah kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang yang diperkenannya. Sehingga menjadi sebuah pemikiran yang menarik, yang luar biasa begitu ya. Nah ini yang harus dicamkan baik-baik. Yang kedua, ya, berpikir dengan pertolongan Tuhan itu ya berpikir tentang yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kalau saya dalam 3 ayat 2 Paulus mengatakan supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Loh maksudnya Paulus ini apa ini? Ya, Paulus tidak mengatakan ayo kita naik ke sorga, bukan itu.
Tapi Paulus lagi menetapkan mengajarkan kita bagaimana sekali lagi tentang orientasi dan orientasi dan orientasi. Arah pikir itu bukan lagi arah pikir hidup yang sedang memikirkan di bumi di dalam keterbatasan sehingga kita mulai berhitung apa yang menguntungkan, apa yang merugikan, begitu ya. Dan itu yang kita lakukan. Tetapi sekarang kita dilatih mulai hidup memikirkan hal-hal yang di surga sana. Apa yang Tuhan kehendaki. Bukan berarti kita meninggalkan bumi lalu naik ke sorga. Tapi kualitas pemikiran itu loh. Kualitas nilai itu loh. Nah itulah yang mesti dipikirkan di dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh nilai-nilai sorgawi itu memenuhi seluruh pemikiran kita. Apapun yang mau kita putuskan hanya dalam kerangka yang utuh. Ingin memuliakan Tuhan misalnya gitu ya. Nah sehingga semuanya itu menjadi berubah. Kalau dulu kita berpikir dengan kemampuan diri, baik beragama, tidak beragama, ya, atau orang rasional, bisa salah. Tetapi sebaliknya ketika kita berpikir dengan pertolongan Tuhan, kita dibawa. Tapi jangan bilang, Pak, bisa nggak orang tidak beragama, ya, berpikir dengan pertolongan Tuhan? Ya jelas tidak. Karena berpikir dengan pertolongan Tuhan, orang dibawa mengenal Tuhan, ya pasti jadi beragama kan gitu. Lah orang yang beragama tadi, sekarang dia arahnya dibenerin. Kemarin dia beragama tapi sebetulnya dia self-center, berorientasi pada diri. Sekarang dia beragama berorientasi kepada Tuhan. Nah, pergeseran-pergeserannya itu terasa. Begitu pula orang rasional. Begitu dia kenal Tuhan, dia baru kaget lalu dia bilang, sekarang saya tahu bahwa Tuhan bisa melakukan apa yang tidak masuk di dalam akal saya, yang melewati akal saya. Karena Tuhan lebih hebat dari akal saya. Sekarang muncul pengakuan. Maka dia menaklukkan rasionya ke dalam atau ke bawah kaki kebenaran. Ya. Nah, perubahan-perubahan atau perpindahan-perpindahan seperti ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak menyadari nilai-nilai seperti ini, kita bisa mengalami kebingungan dalam hidup ini. Nah, karena itu saudara yang kekasih, sekarang menjadi pertanyaan penting kepada kita. Bagaimana seharusnya kita betul-betul mengalami pembelajaran dalam hidup kita, supaya kita boleh semakin mengerti, semakin mengenal kebenaran itu. Nah, karena itulah berpikir dengan pertolongan Tuhan itu sama juga dengan berpikir oleh pertolongan Roh Kudus itu. Yaitu Roh Kudus yang dikatakan akan mengajar kita akan kebenaran, mengingatkan kita apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Nah, jadi disitulah saudara-saudara, peran Roh Kudus itu memainkan peran strategik, peran yang penting dalam kehidupan orang percaya. Sehingga Roh Kudus menuntun membimbing kita, ya, untuk tahu apa yang kita tidak tahu, ingat apa yang sudah dikasih tahu, kan begitu. Sehingga kita tidak lari dari rel, tapi tetap berjalan pada jalan itu. Sehingga kita bertumbuh dalam proses kehidupan kita. Semakin memahami kebenaran itu, semakin hari semakin limpah. Luar biasa. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana saudara mengerti? Saudara berpikir ya dengan kemampuan diri atau saudara berpikir dengan pertolongan Tuhan? Nah, ini kan pertanyaan serius yang perlu kita pertanyakan. Supaya kita juga kemudian mampu menempatkan diri kita. Sehingga kita tepat untuk berpikir seperti yang Tuhan mau, bukan mau kita. Ya. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah berpikir karena saudara beragama bahkan ke gereja, maka udah saya sih oke-oke aja, Pak. Nanti dulu. Anda pun bisa salah. Ingat, orang beragama bisa berpikir dengan kemampuan dirinya. Karena kalau semua orang beragama berpikir dengan pertolongan Tuhan, aman gereja sudah, nggak ada ribut-ribut. Aman dunia ini sudah, damai tentram. Tapi karena orang masih berorientasi kepada keinginan dirinya, ketetapan dan keinginan dia, bahayalah jadinya. Begitu ya. Nah, jadi ini yang perlu dipikirkan, saudara. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Ya. Nah, ini serius mesti kita pikirkan bersama-sama. Sehingga pertolongan Roh Kudus itulah yang mengajar dan mengingatkan akan kebenaran kepada kita, menjadi sesuatu pusat center kita gitu ya. Center kita di dalam berpikir. Sehingga kita diarahkannya, diajaknya menjadi God center, bukan self center gitu. Ya. Berpikir apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang dikehendaki diri. Sehingga dinamika dua jalur berpikir ini ya harus kita kenal baik-baik. Sehingga pengenalan itu bisa menolong kita tidak terjebak pada semangat kemanusiaan kita dan keyakinan yang kita bangun bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Padahal itu keyakinan yang kita bangun. Makanya orang bilang kadang-kadang gini, loh Pak, dia itu kalau udah ngomong Pak cinta Tuhannya hebat sekali. Oh tapi kelakuannya kok begitu? Anda jangan bingung. Dia sudah membangun sebuah keyakinan yang diyakininya. Tapi bawas, itu tidak sama dengan dia mengenal kebenaran. Begitu.
Karena kan Yesus sendiri ngomong pohon dikenal dari buahnya. Jadi kan nggak bisa melenceng. Kalau sampai melenceng, something wrong. Kan begitu. Wrongnya di mana? Lah itu. Dia sudah membangun keyakinannya. Orang ini diomongin pun kadang-kadang capek kita. Sehingga lucu orang Kristen katanya, tapi nggak ada diskusinya. Ya. Kan aneh. Orang Kristen tapi nggak boleh dikritik. Wah, aneh sekali. Oh begitu sih kan gitu. Nah, jadi kita juga harus memeriksa diri kita. Jangan habiskan waktumu untuk memeriksa orang lain. Karena Tuhan tidak kasih kita hak, komponen, wewenang untuk menghakimi kan begitu ya. Tetapi kita harus memeriksa diri kita seperti Paulus bilang pada Timotius. Awasi dirimu, awasi pula ajaranmu. Nah, bagaimana dirimu? Apakah engkau sudah berpikir dengan pertolongan Tuhan atau masih orientasi diri? Dan kalau saudara tanya, Pak bagaimana saya tahu? Gampang kok, itu kejujuran saja. Tanya hati nuranimu. Ya, jangan berdebat dengan mulut. Periksa. Kalau rasanya aduh, saya ini masih berpikir dengan kemampuan diri. Walaupun saya beragama, minta ampun lah. Ya, biar Tuhan memperbarui kita. Nah, jadi saudara, saya berharap ini menjadi satu perenungan bagi kita. Terus memperdalam bagaimana seharusnya kita mampu berpikir benar. Maka pada tahap bagian pertama ini kita belajar mengenal dua jalan tadi. Ya, nanti terus langsung lagi kita mengenal lebih spesifik bagaimana terus mengembangkannya, menumbuh kembangkannya. Terus kita perhatikan. Tetapi seperti yang saya katakan, saudara juga mesti memeriksa diri. Karena saya adalah orang yang sangat berbeban. Untuk setiap firman yang dipelajari, orang terus memeriksa dirinya, terus bisa mengaplikasikannya. Jadi bukan sekedar satu teori yang ngambang, kalimat bagus-bagus, tapi kok ya kayaknya enggak darat-darat begitu ya. Kok gampang aja, enak aja ngomongnya begitu. Padahal Alkitab itu aktual. Ya. Jadi dia bukan sekedar janji kosong, sesuatu yang mungkin untuk dikerjakan, mungkin diaplikasikan. Maka pada tahap awal ini, coba saudara mengenali diri dulu. Seperti apa? Nah kalau saudara tanya bagaimana caranya, tanya hati nuranimu. Hati nuranimu akan menjawab engkau. Ya, jangan pura-pura bodoh, nggak tahu gimana Pak, saya udah coba-coba tapi nggak ngerti. Jangan begitu. Tanya hatimu dan jujur. Pasti ada dialog. Ya, itulah pemberitahuan yang paling sederhana dan paling tepat untuk kita, yaitu hati kita sendiri. Ya. Nah, jadi pikirkan baik-baik. Jangan bilang, Pak, gimana orang kalau hatinya sudah mati? Hatinya sudah mati pun dia akan bilang, ya saya suka-suka saya enggak mau yang lain. Kan begitu. Jadi tetap saja ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya itu nanti bisa disorot, bisa dilihat. Ya, itu penting untuk kita pikirkan sama-sama. Baik, saudara kekasih, kita akan akhiri bagian ini di sini, tapi satu hal yang seperti saya katakan tadi, berpikir benar, mari kita mengenalnya. Hari ini kita mengenalnya, saudara mengenal diri, introspeksi dirimu. Mungkin kegagalanmu, kekacauanmu hidup selama ini di dalam berrelasi dengan orang, bertumbuh dalam iman, ya karena ini. Karena kau cuma berpikir dengan kemampuan pikirmu, dengan kemauan pikirmu. Kebetulan kau orang beragama. Kebetulan kau rajin ke gereja. Makanya selalu ciptain masalah. Atau punya masalah yang tidak karu-karuan. Ya. Tapi orang yang benar berpikir dengan cara yang dikehendaki itu dengan pertolongan Tuhan akan mendapatkan damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang kami renungkan, biar Tuhan yang menyempurnakan. Terus tolong tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu, supaya kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami senantiasa dalam pemeliharaan-Mu, untuk jadi orang-orang yang menemukan kesejatian berpikir, seperti apa yang Tuhan ajarkan berpikir kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin.